Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B1 dengan judul laporan fakta dan analisa yaitu RDTR Kawasan Strategis Kota Baru Karangjoang. Kelompok kami terdiri dari 10 orang yang bisa kalian lihat di layar. Dan selanjutnya ada tinjauan pustaka dan kebijakan sektoral. Selanjutnya ada letak geografis dan kondisi fisik yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada dipersilakan. Oke, selanjutnya ada letak geografis dan kondisi fisik, di mana letak geografis Kelurahan Karangjoang terletak pada 1 derajat 8 menit dan 27 detik lintang selatan dan 116 derajat 52 menit 45 detik bujur timur serta memiliki luas sebesar 98,08 km persegi atau setara dengan 9.808 hektar dengan struktur geologi terdiri dari formasi batuan, Kampung Baru dan endapan aluvium dan didominasi oleh formasi Kampung Baru dengan letak administrasi berbatasan pada batas utara Kecamatan Samboja, batas timur Kelurahan Lamaru, batas selatan Karyangau, dan batas barat Kelurahan Geraha Indah. Memiliki topografi dan lereng dengan tingkat ketinggian berkisar dari 10 hingga 110 meter di atas permukaan laut dengan tingkat kelerengan 0 sampai 2% hingga 25 sampai 40% selanjutnya. Berikut merupakan peta-peta yang ada pada kondisi fisik dan geografis kelurahan. Selanjutnya, adapun kondisi fisik dan letak geografis BWP, di mana BWP terletak pada Kelurahan Karangjoang, Kecamatan Balikpapan dengan luas 1.742 hektar dengan batas utara Kecamatan Samboja, batas timur Kelurahan Ramaru, batas selatan Kelurahan Karyangau, dan batas barat Kelurahan Geraha Indah dengan topografi 10 hingga 110 meter di atas permukaan laut dengan tingkat kelerengan 0 sampai 2% hingga 25 sampai 40%. Selanjutnya, berikut merupakan peta-peta yang ada pada letak geografis dan kondisi fisik BWP. Selanjutnya, kemudian pada kependudukan dapat dilihat pada tabel berikut bahwa pada BWP Karangjoang terdapat peningkatan dan penurunan jumlah penduduk, di mana pada tahun 2015 mencapai jumlah 7.236 jiwa dan pada tahun 2016 mengalami penurunan jumlah penduduk yaitu menjadi 5.040 jiwa. Next. Pada sosial budaya pada BWP Karangjoang masih memiliki karakteristik pedesaan, dikarenakan wilayah yang berada pada pinggiran kota. Budaya asli yang begitu kental bercampur dengan budaya Jawa yang apik menjadikan masyarakatnya masih berpegang teguh pada prinsip tolong-menolong dan mengedepankan gotong royong. Next. Kemudian pada perekonomian, kondisi perekonomian di BWP Karangjoang pada sektor pertanian didominasi oleh jenis tanaman produk jagung. Kemudian untuk sektor perdagangan dan jasa pada BWP Karangjoang terdapat toko atau warung dan pertokoan. Next. Selanjutnya yaitu jaringan pergerakan, di mana pada BWP Karangjoang ini memiliki jaringan hierarki yang sudah cukup terhubung dengan baik dan teratur, di mana terdapat 70 jaringan jalan lingkungan, 1 jaringan jalan arteri primer, dan 8 jaringan lokal. Next. Selanjutnya, yaitu terdapat jaringan utilitas dan prasarana lainnya, prasarana air bersih, dan jaringan air limbah, di mana aliran air bersih ini pada umumnya rumah-rumah permukiman masyarakat menggunakan pipa PDAM yang tersebar. Lalu air limbah terdapat beberapa jalan yang ada di BWP Karangjoang yang mempunyai sistem pengolahan one set dan sistem pembuangan campuran. Next. Selanjutnya, jaringan utilitas dan prasarana lainnya, yaitu jaringan telekomunikasi di kawasan kami
di bagian wilayah perencanaan Kelurahan Karangjong terdapat 61 tiang telepon dengan jenis kabel fiber optik. Yang terpasang adalah kabel udara jenis aerial cables, di mana setiap 40-50 meter sepanjang jaringan jalan. Selanjutnya jaringan kelistrikan, di mana pada wilayah kami terdapat SUTM dan SUTR di setiap 50 meter sepanjang koridor jalan dan disertai juga distribusi gardu sebanyak 8 unit. Di kelurahan kami, di bagian wilayah perencanaan kami, pengguna PLN sebanyak 52.369 dan non pengguna PLN sebanyak 0 pengguna. Berikut merupakan peta sebaran jaringan kelistrikan. Selanjutnya jaringan drainase di mana terdapat tiga jaringan drainase yang ada di BWP Karangjoang, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Berikut merupakan kondisi existing-nya. Next. Next. Selanjutnya adalah fasilitas pendidikan yang terbagi menjadi formal dan juga non-formal. Adapun fasilitas pendidikan pada BWP Karangjong dapat dilihat pada tabel sebagai berikut dan kondisi existing dapat dilihat pada layar. Next. Kemudian untuk fasilitas pendidikan menengah terdapat 1 SMA dan pendidikan non-formal terdapat 7 yang terbagi menjadi TK, PAUD, dan juga lembaga pelatihan. Next. Berikut ditampilkan peta persebaran fasilitas pendidikan pada BWP Karangjoang. Next. Selanjutnya adalah fasilitas kesehatan pada BWP Karangjoang. Terdapat fasilitas kesehatan berupa puskesmas pembantu, posyandu, dan juga apotek pada BWP Karangjoang. Berikut merupakan kondisi existing dari fasilitas kesehatan pada BWP Karangjoang. Next. Selanjutnya ditampilkan persebaran fasilitas kesehatan pada BWP Karangjoang. Selanjutnya adalah kondisi fasilitas peribadatan pada BWP Karangjoang. Terdapat 18 masjid, 13 musola, dan juga 2 gereja pada BWP Karangjoang. Berikut ditampilkan peta persebaran fasilitas peribadatan pada BWP Karangjoang. Next. Selanjutnya yaitu fasilitas perdagangan dan jasa, di mana mayoritas berada di jalan utama dengan jumlah 265 toko atau warung dan 6 pertokoan. Next. Berikut merupakan peta persebaran perdagangan dan jasa, di mana mayoritas toko atau warung. Next. Pelayanan umum terdapat terbagi menjadi 3, di mana 38 unit fasilitas pelayanan administrasi, 2 unit umum, dan fasilitas kantor pelayanan. Next. Fasilitas kebudayaan rekreasi terdapat 6 fasilitas olahraga dan 2 fasilitas kebudayaan atau rekreasi. Ruang terbuka terbagi menjadi 2, hijau dan non-hijau. Selanjutnya adalah analisis sistem pusat pelayanan. Adapun nilai sentralitas dari setiap fasilitas dapat dilihat pada tabel. Pada tabel dapat dilihat bahwa fasilitas pendidikan memiliki nilai sentralitas tertinggi yakni 400. Next. Kemudian dilakukan pengklasifikasian dan pada hal ini terbagi menjadi 2 orde, di mana fasilitas pendidikan menjadi orde 1
Hal ini menunjukkan bahwa sarana pusat pelayanan primer pada BWP Karangjoang adalah sarana pendidikan karena termasuk dalam orde 1, sedangkan untuk fasilitas kesehatan, peribadatan, perdagangan jasa, pelayanan umum, dan pemerintah, rekreasi dan kebudayaan, serta RTH dan olahraga pada orde 2 sehingga menjadi pusat pelayanan sekunder atau pendukung pada BWP Karangjoang. Next. Selanjutnya yaitu analisis sistem jaringan pergerakan, di mana akan dilakukan perbandingan kondisi existing jaringan jalan arteri di BWP Karangjoang. Next. Selanjutnya yaitu analisis kesesuaian jalan lokal berdasarkan Standar Nasional Nomor 03/1733/2004 tentang tata cara perencanaan jalan lingkungan perkotaan dapat dilihat ini merupakan tabel kesesuaian jaringan jalan. Next. Selanjutnya yaitu perkembangan pembangunan jaringan jalan, di mana pengembangan jaringan jalan baru dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan jalan dan memperlancar arus lintas regional dan kawasan perkotaan. Lalu terdapat rencana pengembangan jaringan jalan pejalan kaki. Selain pengembangan jaringan jalan, berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kota Balikpapan tahun 2012-2032 pasal 18 huruf E, terdapat juga penyediaan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki. Next. Selanjutnya, analisis kebutuhan interkoneksi dan intrakoneksi, di mana ini merupakan tabel standar pelayanan minimal dalam bidang jalan di Indonesia. Next. Selanjutnya dilakukan perhitungan aspek aksesibilitas pada BWP Karangjoang pada tahun 2020 hingga 2025. Dengan tahun 2020 dengan kepadatan penduduk yaitu dengan hasil 649,368 jiwa per kilometer persegi yang dikatakan lebih dari 500 yang artinya sedang. Next. Selanjutnya, pada tahun 2025 ini sama dengan rumus yang sebelumnya, yaitu dengan hasil 753,616 jiwa per kilometer persegi, dengan artian aksesibilitasnya kurang lebih dari 500, yaitu sedang. Sedangkan dengan indeks aksesibilitas lebih dari 0,5, jika dihitung akan menghasilkan 319,575. Next. Pada analisis intensitas pengembangan ruang pada seluruh BWP terdapat pembagian sub BWP 1 yaitu pendidikan dan sub BWP 2 yaitu pelayanan umum. Next. Adapun analisis sistem penggunaan lahan, di mana analisis sistem penggunaan lahan di sini digunakan analisis simpangan pola ruang RT/RW dan kondisi existing. Dan di sini analisis simpangan pola ruang perda atau RT/RW kota dan kondisi existing didapatkan beberapa arahan yang tidak sesuai dengan kondisi pola ruang, di mana
Arahan tersebut berupa perdagangan jasa, RTH kota, perumahan, warna wisata, buffer zone kawasan lindung, kawasan waduk dan embung, hutan lindung, kawasan ITK, perkantoran, sempadan jalan tol, serta kawasan terminal. Next. Next. Nah, di sini merupakan peta simpangan terhadap pengeluaran. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu analisis kedudukan dan keterkaitan aspek pertahanan dan keamanan. Ditinjau dari kedudukan aspek pertahanan dan keamanan, Selanjutnya, analisis kedudukan dan keterkaitan sistem prasarana, yaitu sistem jaringan prasarana utama pada pasal 13 Peraturan Daerah Kota Balikpapan nomor 12 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah merupakan sistem jaringan transportasi yang terdiri dari sistem jaringan transportasi darat, laut, dan udara. Karangjoang memiliki jaringan transportasi darat yang dijelaskan pada pasal 16 ayat 2 huruf A, yaitu Jalan Soekarno-Hatta merupakan jalan arteri primer. Kemudian untuk prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf B, terdiri dari prasarana telekomunikasi, sumber daya air, prasarana energi, dan infrastruktur perkotaan. Pada jaringan prasarana terdapat sistem nirkabel, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, yaitu menara telekomunikasi bersama Kelurahan Karangjoang, Kecamatan Balikpapan Utara. Lalu juga terdapat SUTT dengan kapasitas 150 kV melewati Karangjoang, sedangkan sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pasal 24 huruf B, yaitu wilayah Sungai WS, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, waduk yang meliputi peningkatan bendung Wen dengan luas lebih 365 hektar. Kemudian analisis sumber daya alam dan fisik atau lingkungan. Nah, dalam analisis ini salah satu keluaran dari analisis ini adalah satuan komponen kesesuaian lahan untuk pemanfaatan ruang di masa datang berdasarkan kondisi fisik dan lingkungan. Next. Dalam Permen PU nomor 20 nomor tahun 2007, analisis kemampuan lahan menggunakan pembuatan 9 satuan kemampuan lahan yang kemudian disebut dengan SKL. Dan ini berikut adalah data dan peta dari pembobotan hasil 9 SKL tersebut. Yang pertama ada SKL morfologi, kemudian next. Kemudian SKL kestabilan lereng. Ketiga ada SKL kestabilan pondasi, keempat SKL ketersediaan air, yang kelima ada SKL kerentanan bencana, kemudian SKL drainase, SKL pembuangan limbah, SKL terhadap erosi, dan terakhir SKL kemudahan dikerjakan. Next. Nah, setelah dilakukan pembuatan dan mengoverlay semua SKL yang telah didapatkan, maka didapatkan data kemampuan lahan beserta kelas kemampuan lahan sebagai berikut. Terdapat 5 kelas dari kelas A, B, C, dan E yang merupakan kelas dari kemampuan pengembangan sangat rendah sampai kemampuan pengembangan yang tinggi. Next. Dari hasil kemampuan lahan, kemudian dibandingkan dengan alokasi penggunaan lahan yang ada sekarang dengan hasil analisis kemampuan lahan tadi untuk mendapatkan kesesuaian lahan, dan kesesuaian lahan datanya sebagai berikut. Next.
pada analisis sosial budaya, yaitu di mana dalam selanjutnya terdapat analisis kependudukan. Didapatkan hasil RBWP sebesar 0,128978 dan didapatkan bahwa jumlah penduduk di BWP Karangjoang mengalami peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya. Kemudian selanjutnya pada analisis kepadatan penduduk, di mana hasil dari perhitungan kepadatan penduduk di BWP Karangjoang tahun 2019 adalah 743,87 jiwa per kilometer persegi, di mana nilai kepadatan penduduk ini termasuk ke dalam kepadatan sangat tinggi untuk skala perkotaan. Next. Next. Terdapat analisis ekonomi dan sektor unggulan, di mana pada sektor pertanian di BWP Karangjoang terdapat potensi unggulan yang paling besar berupa mentimun, dan pada sektor perdagangan dan jasa yang paling mendominasi adalah toko atau warung. Setelah dilakukan analisis, maka didapatkan kesimpulan bahwa dari semua sektor yang menjadi isu strategis, Selanjutnya yaitu analisis perumahan. Di sini kami melakukan analisis kebutuhan rumah berdasarkan Peraturan SNI 03/1733/2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan. Dilakukan analisis mengenai kebutuhan rumah dengan menggunakan proyeksi penduduk dan data rumah berdasarkan penghuni. Berikut rumusnya yang tertera pada layar. Dengan menggunakan rumus tersebut, kami memperoleh proyeksi kebutuhan rumah untuk 10 tahun ke depan yang dapat dilihat pada tabel berikut. Next. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui pada setiap tahunnya kebutuhan rumah semakin meningkat diakibatkan beberapa faktor. Salah satunya yaitu meningkatnya jumlah penduduk. Selanjutnya yaitu analisis sarana umum, di mana berdasarkan hasil perhitungan pada BWP Karangjoang, TK, SD, SMP maupun SMA belum terpenuhi pada tahun 2002 dan perlu mengadakan penambahan. Next. Berikut merupakan peta radius pelayanan sarana pendidikan. Fasilitas kesehatan di Karangjoang pada tahun 2020 sampai 2040 yang memerlukan penambahan yaitu puskesmas. Selanjutnya. Berikut merupakan peta radius. Alis peribadatan tidak perlu mengalami penambahan pada masjid, sementara musola langgar diperlukan. Next. Yang membutuhkan penambahan pada rekreasi kegiatan olahraga itu tidak ada karena sudah terdapat 6 unit lapangan olahraga. Next. Selanjutnya yaitu analisis jaringan, utilitas, dan prasarana lainnya, di mana kebutuhan domestik ini yaitu dalam pemakaian air saluran rumah sebanyak 120 liter per orang, dan pemakaian air hidran umum 60 liter per orang, dan kebutuhan non-domestik dengan pemakaian air 900 liter per hari dengan perniagaan kecil seperti toko, dan 5.000 liter per hari dengan perniagaan besar. Next. Selanjutnya ada fair hidran dan kehilangan air, serta kriteria pemakaian air untuk hari maksimum dan pemakaian air untuk jam puncak. Next. Lalu dilakukan perhitungan, yaitu dengan jumlah penduduk tahun proyeksi X dan dikali 120 liter per hari, dengan hasil 2.462.520 liter per hari, dengan kebutuhan hidran umum dengan hasil 1.231.260 liter per hari, dan dihasilkan kebutuhan domestik dengan 3.693.780 liter per hari. Next.
Selanjutnya dilakukan analisis kebutuhan air non-domestik. Selanjutnya ini kebutuhan air flare hidran, yaitu menghitung air flare hidran dengan kebutuhan total air dikali 10% hingga mendapatkan hasil 434,254 liter per hari dan kehilangan airnya menghasilkan 868,509 liter per hari. Next. Selanjutnya terdapat analisis drainase yang ada di BWP Karangjoang. Di mana analisis drainase ini didapatkan analisis kerawanan banjir berdasarkan kondisi existing. Saluran drainase ini terkombinasi oleh sampah masyarakat sehingga mengganggu saluran air di dalamnya. Selain itu di dalam drainase tidak hanya sampah dan juga terdapat tumbuhan yang hidup di drainase. Lalu selanjutnya ada analisis jumlah buangan, yaitu dengan rumusan jumlah air dikali 80% dan dihasilkan 24.887,033 liter per hari. Next. Berikut merupakan tabel jumlah buangan air yang ada di BWP Karangjoang, Kota Balikpapan. Selanjutnya, jaringan kelistrikan di mana kebutuhan komersial sebanyak 70%. Jika dilakukan perhitungan, maka menghasilkan 119 watt per jiwa, sarana lingkungan 68 watt per jiwa, sosial 30 watt per jiwa, perkantoran 17 watt per jiwa, dan penerangan 17 watt per jiwa. Selanjutnya adalah sarana analisis persampahan. Adapun proyeksi analisis persampahan pada BWP Karangjoang untuk timbunan dapat dilihat pada tabel. Setiap tahunnya akan mengalami pertambahan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk pada BWP Karangjoang. Next. Kemudian analisis kapasitas wadah persampahan. Adapun volume yang ada adalah sebesar 16.875, sedangkan proyeksi timbulan sampah yang akan ada adalah sebesar 39.384 pada 2025 dan pada 2040 mencapai 61.563, sehingga pada kondisi tersebut timbulan sampah belum terakomodasi dengan baik. Next. Kemudian adalah analisis kebutuhan wadah persampahan. Ini dihitung dari jumlah TPS dengan ukuran 12 meter persegi. Jadi untuk kebutuhan pada BWP Karangjoang adalah 1 TPS dengan ukuran 12 meter persegi. Next. Selanjutnya proyeksi kebutuhan wadah persampahan berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan untuk BWP Karangjoang dibutuhkan 1 TPS dengan ukuran 12 meter persegi pada tahun 2025 hingga 2040. Next. Kemudian berdasarkan SNI nomor 19. Selanjutnya adalah analisis intensitas bangunan. Di sini kami melakukan analisis yang meliputi KDB, KLB, dan KDH. Setelah dilakukan analisis intensitas bangunan berdasarkan Perda RT/RW Kota Balikpapan dan Peraturan Tata Masa Bangunan, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Dapat dilihat pada tabel berikut. Next. Kami menggunakan penggunaan lahan perumahan, perdagangan jasa, next. Pendidikan, industri, perkantoran, dan pertahanan dan keamanan. Selanjutnya analisis tata bangunan yang meliputi garis padan bangunan. Berikut merupakan hasil analisisnya yang dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tabel tersebut dapat dilihat garis padan bangunan yang terdapat pada lokasi sudah memenuhi standar yang berlaku. Next. Analisis kelembagaan ini di wilayah studi Karangjoang hanya terdapat 1
UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah, yaitu Sri Kandi Jati yang memproduksi kain dan beranggotakan masyarakat setempat yang ada di wilayah studi tersebut. Next. Selanjutnya merupakan analisis SWOT yang kami lakukan, dapat dilihat sebagai berikut. Next. Berikut merupakan kelemahan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa stop record.